Assalamualaikum anak salih-salihah kelas 3 kembali bertemu dengan Bu Nanik pada pembelajaran PAI BP. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bersama bab 9 ya, yaitu senangnya sholat rawatib. Kali ini di pertemuan kedua kita akan membahas materi tentang hikmah sholat rawatib. Silakan disimak ya. Sebelum memulai pembelajaran, yuk kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak salih-salihah kelas 3, sebelum kita memulai membahas materi tentang hikmah sholat rawatib, yuk kita menyanyi bersama dulu lagu Ayo Sholat Rawatib dengan nada lagu Naik-naik ke Puncak Gunung. Mari sholat sunnah rawatib, iringi sholat wajib. Mari sholat sunnah rawatib, iringi sholat wajib. Gugurkan dosa, raih pahala, Allah janjikan surga. Jauh neraka, banyak pahala, raih rumah di surga. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anak, adakah yang pernah mendengar hikmah sholat rawatib? Apa saja hikmahnya? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bersama ya. Setiap ibadah tentu ada hikmahnya, baik hikmah untuk kehidupan di dunia maupun untuk kebaikan di akhirat. Demikian pula dengan ibadah sholat sunnah rawatib ya anak-anak ya. Baik anak-anak, untuk yang pertama kita akan membahas hikmah sholat rawatib untuk kehidupan di dunia. Yang pertama adalah pembelajaran hidup tertib. Sholat apapun mempunyai rukun yang harus dilaksanakan dengan tertib. Ini memberikan pembelajaran bahwa hidup harus mengikuti tata tertib yang berlaku. Mengantri harus tertib, di jalan harus tertib, di sekolah pun harus tertib. Jadi dengan kita melaksanakan sholat rawatib ini tentu akan melatih kita untuk juga hidup dengan tertib. Kedua adalah pembelajaran hidup disiplin. Sholat rawatib selalu dilakukan saat waktunya tiba. Rawatib qobliyah akan selalu dilakukan sebelum sholat fardu. Rawatib ba'diyah selalu dilaksanakan sesudah sholat fardu. Sholat rawatib juga dilaksanakan menyertai sholat fardu. Ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa hidup ini harus menjalankan sikap disiplin. Baik anak-anak, selanjutnya yaitu sholat rawatib qobliyah memberikan pelajaran kepada kita bahwa melakukan sesuatu membutuhkan pemanasan terlebih dahulu agar dapat melakukan kegiatan utama dengan maksimal. Kemudian sholat rawatib juga bisa memberikan efek kesehatan jasmani. Gerakan sholat berasal dari Allah Subhanahu wa taala, tentu berdampak baik terhadap tubuh kita. Semakin banyak bergerak, semakin banyak otot dan syaraf tubuh kita memperoleh peregangan. Peregangan otot akan memacu peredaran darah dengan normal, sehingga menyebabkan organ tubuh kita bekerja dengan optimal ya anak-anak. Semakin banyak sholat yang kita lakukan akan semakin membuat jasmani kita sehat. Jasmani sehat, rohani kita juga insya Allah akan sehat. Kemudian yang terakhir membuat jiwa kita tenang dan tentram. Jiwa manusia yang normal akan merasa tenang dan tentram sehabis melakukan kebaikan atau ibadah. Demikian pula setelah melakukan sholat rawatib. Baik anak-anak, selanjutnya adalah hikmah untuk kehidupan di akhirat. Yang pertama adalah penyempurna sholat fardu. Sholat fardu kita mungkin ada yang kurang memenuhi ketentuan sholat. Jadi sholat rawatib dianggap melengkapi kekurangan tersebut. Jadi pentingnya kita, kenapa kita dianjurkan untuk sholat rawatib supaya menyempurnakan sholat fardu kita. Kemudian yang kedua adalah memperbanyak pahala. Sholat rawatib termasuk sholat yang disunahkan sehingga pelakunya akan mendapatkan pahala. Kemudian penggugur dosa. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang sholat sunnah sesudah maghrib 6 rakaat sebelum berbicara maka akan diamunkan baginya dosa 50 tahun. Hadis riwayat Ibnu Nasir. Selanjutnya adalah selamat dari api neraka. Barang siapa sholat 4 rakaat sebelum dan sesudah duhur, maka Allah Subhanahu wa taala mengharamkannya dari api neraka. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Ini sudah dijelaskan ya. Di hadis juga sudah ada. Kemudian mendapatkan surga.
Siapa yang sholat 2 rakaat sudah maghrib sebelum berbicara maka dicatat di surga Illiyin. Hadis riwayat Abdur Razak. Kemudian yang terakhir adalah meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah dapat menjaga 2 rakaat sebelum subuh kecuali orang yang taat beribadah. Hadis riwayat Al-Baihaqi ini. Masya Allah ya luar biasa sekali anak-anak ya hikmah dari melaksanakan sholat rawatib. Baik anak-anak, setelah tadi anak-anak menyimak materi yang telah Bu Guru sampaikan, sekarang adalah waktunya anak-anak untuk mengerjakan tugas ya. Silakan anak-anak salin soal yang ada di layar yaitu ada 2 soal untuk dikerjakan di buku tulis PAI ya anak-anak ya. Baik anak-anak, tibalah kita di penghujung pembelajaran. Semoga apa yang Bu Guru sampaikan ini bisa bermanfaat dan kita semua bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu melaksanakan sholat sunnah rawatib. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillah.